Ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Al-ayah yang kami hormati Bapak Kepala KUA Kecamatan Panceng, Bapak Abdul Fattah, teman saya dari penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Dukun, ada Pak Raden Jamal, Haji Raden Jamal, ada Haja Aun Rofiko, dan teman-teman yang lain. Pertama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana panjenengan pada hari ini bisa hadir di kantor kami di KUA Kecamatan Panceng, dalam rangka bimbingan singkat, bimbingan perkawinan. Bimbingan perkawinan ini tidak ada di sekolah, tidak ada di bangku perkuliahan. Paling tidak nanti kita akan mendengarkan materi 30 menit minimal, paling lama nanti mungkin 1 jam atau 60 menit. Jadi mohon nanti didengarkan, konsentrasi. Untuk sementara pikiran yang ada di luar itu di cancel dulu, dipending dulu. Kalau sudah pesen terap ya alhamdulillah. Misalnya kalau sudah ada menyiapkan kuadi persiapan pernikahan besok 1 bulan ke depan, ada yang 1 bulan ke depan ini, atau ada yang 1 minggu nikahnya, 1 minggu ada September semua. Oh iya, katanya dispensasi ya tanggal 30 ya? 30 ini. Oh, cepat Pak ya. Berarti persiapannya langsung gas langsung ya. Alhamdulillah, karena menyegerakan kebaikan itu adalah suatu kebaikan. Boten terus kula, tapi terus Pak Yai, terus Gus Bahar. Mensegerakan kebaikan itu adalah kebaikan. Jenengan mau nikah ini kebaikan yang dicatat sebagai ibadah. Kemudian yang kedua, sholawat serta salam mudah-mudahan tetap terhaturkan, terpanjatkan, tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau yang bukan mereduksi atau bukan yang menciptakan, karena nikah adalah sebuah sunnah yang ditulis dalam hadisnya Nabi Muhammad, an-nikahu sunnati. Jadi nikah itu adalah sebuah kesunatan yang kalau misalnya panjenengan tidak nikah ya tidak apa-apa. An-nikahu sunnati faman rohiba an sunnati falaisa minni. Tapi kalau nikah itu tambah bagus. Saya lihat jenengan itu senang, ada orang yang menikah itu senang. Karena saya melihat jenengan itu ayat-ayat Tuhan. Karena tadi saya sudah mensitir dari ayat Allah, wa min ayati. Jenengan itu ayat-ayat Tuhan. Jadi saya di sini melihat jenengan itu ibadah terus ya. Alhamdulillah ya Allah, ayatnya pangeran ono wong arep nikah. Itu saja. Ya. Itu pembukaan. Nanti setelah ini akan materi disampaikan oleh Bapak Haji Raden Jamal. Saya hanya membuka dan menutup. Enak kalau membuka menutup itu enak. Ya, cuman kenapa senyum-senyum? Saya itu suka membuka dan setelah itu menutup. Jadi yang tengah-tengah biar teman-teman yang mengeksekusi ya. Jadi mohon untuk konsentrasi sejenak, Nah, kalau ada pikiran yang di lainnya ditinggalkan dulu, di sekolah nggak ada materi bimbingan pernikahan, di bangku perkuliahan pun nggak ada. Kecuali sampai kuliah di jurusan syariah, yang jurusan kira-kira apa ya, akhwalus saksiyah, itu insya Allah ada. Tapi nggak secara detail. Jadi kita berkepentingan jenengan nikah itu hanya 1 kali saja, tidak berkali-kali. Setelah nanti dapat buku nikah jangan dibawa ke pengadilan agama. Maksud saya. Itu aja sebetulnya. Kepentingan kita setelah menikah jenengan pernikahannya baik-baik saja. Kalau ada masalah diselesaikan, ya udah. Kalau butuh konsultasi kesini lagi nggak apa-apa. Pak ya, Pak saya ada masalah Pak Raden. Ini gimana istri saya ini? Ya. Kalau yang lainnya juga seperti itu. Misalnya, contoh ini. Karena kita nggak mungkin lepas dari masalah dan problematika keluarga. Ya. Saya persilakan Bapak Raden untuk menyampaikan materi.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala KUA, Bapak Abdul Fattah, penghulu, penyuluh, teman-teman penyuluh, wabil khusus kepada calon manten yang sekarang lagi berbahagia. Iya. Mas kok sama nih Kak, seneng Aku berarti sing sedih ya. Aku khawatir sedih. Rene iki kok sedih. sedih dah. Sedih. Oh, sedih, ya, masa sedih. Ya, saya ucapkan selamat, oke. Selamat. Sebentar lagi akan menempuh hidup baru. Semoga nanti keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sehat-sehat, rezekinya lancar, usahanya sukses, tidak ada halangan suatu apapun. Anak-anaknya soleh-solihah, kira-kira bayang no. Tapi wong saiki gak akeh kira-kira anak itu, paling yo siji loro ngono. 5. Jenengan badhe pinten rencana ini kae anaknya. Kangsal ta? Kangsal ya? Kangsal lah. Alhamdulillah. Jos iku wis setuju aku. Oh, jangan kangsal. Iki nek Alhamdulillah. istri calon istrinya ojo. Tapi mbak seneng tagap limun. Iya. Oh gitu ya. Sampai sing seneng senep. Banyak siap ya kangsal ya. Mertua itu anaknya 10. Mertua. Anaknya 10. 10 semua lari semua, enggak ada yang satu rumah. 10. 10. Kurang tadi ya. Kurang ya? Tambah satu lagi. Saya itu 4 bersaudara. Alhamdulillah di rumah 1. Jadi kalau jenengan 5 itu ya yes, APB ya. Setengah-tengah. Ini jenengan pindah. 6. Ya mudah-mudahan nanti anaknya soleh dan soleh. Minimal 4 ya. Minimal. Anak sing 2 anak cukup. Iya, 4. Bimbingan perkawinan itu wajib diselenggarakan oleh semua KUA di seluruh Indonesia. Kenapa bimbingan perkawinan ini? Bimbingan perkawinan. Jadi seluruh KUA di seluruh Indonesia itu wajib menyelenggarakan bimbingan perkawinan. Biasanya ditempatkan dengan rafa seperti tadi itu. Kalau tadi rafa itu jenengan data-datanya dicek gitu. Jangan sampai ada yang salah, ada yang keliru. Kelihatannya tadi ada yang butuh perubahan ya. Apa yang dirubah? Oh, spasi. Nah, itu. Walaupun spasi itu juga Misal mengaruh ya. pemana titik. Nah, tadi ada apa? Ada yang ngurusi juga bolak-balik ke sini karena kurang 1 huruf. Nah, itu juga jadi masalah. Itulah rafa. Artinya data itu jangan sampai ada yang salah, jangan sampai ada yang keliru. Soalnya nanti kalau sudah salah dan ditulis di buku nikah, untuk membenarkannya harus ke pengadilan agama. Walaupun spasi, walaupun 1 huruf, itu nanti kalau membenarkannya harus sidang di pengadilan agama. Kan nggak enak ya? Maka mumpung belum ditulis di buku nikah, rafa tadi itu meng-cross check data, jangan sampai ada data yang salah. Ya, itu pentingnya rafa. Rafa juga tadi dicek wali juga perlu dicek. Benarkah yang besok jadi wali itu benar-benar berhak jadi wali? Nah, itu perlu dicek. Jangan sampai besok itu yang jadi wali bukan haknya jadi wali. Nah, itu kalau nggak sah, otomatis pernikahannya selamanya tidak sah. Nah, kalau pernikahan tidak sah berarti sama dengan, nah betul, sama dengan zina. Naudzubillah.
walinya itu masih ada, masih hidup, tapi sakit, sama mantannya dianggap sudah meninggal. Maunya itu digantikan dengan wali urutan berikutnya. Oh, nggak bisa. Berarti nanti tidak sah karena masih ada wali yang berhak. Nah, kayak seperti inilah pentingnya rafa. Nah, setelah rafa kemudian bimbingan perkawinan. Ya, bimbingan perkawinan itu bagi pemerintah itu membayangkan, menginginkan calon manten atau rumah tangga yang baru itu nanti bisa terbina dengan baik, harmonis. Pengennya begitu. Tidak pengen kemudian cekcok, tidak pengen kemudian naudzubillah min dzalik cerai. Karena khususnya di Gresik ini angka perceraian sangat tinggi. Sangat tinggi. Ini jenengan lihat di papan itu. Loh, akan ada perceraian itu. Itu dipanceng saja, dipanceng tahun 2024 itu 59. Berarti rata-rata satu bulannya berapa itu dipanceng itu? 5 ya? Rata-rata 5. Nah, itu yang sudah diputus di pengadilan agama. Belum lagi yang ditinggal lari suaminya, ditinggal mana, nggak diurus bojonya, istrinya nggak diurus, itu jauh lebih banyak lagi. Pemerintah tidak ingin seperti itu, dan kita semua juga tidak ingin seperti itu. Lanjutnya lah, buatan pengen tuh nikah terus, lah buatan nggak, mesti pengennya selama hidup lagi kok. Nah, itu salah satu pentingnya bimbingan perkawinan, bahwa bimbingan perkawinan itu ingin menyampaikan kepada jenengan semua bahwa yang namanya nikah itu tidak selalu enak. Jenengan mesti bayar nikah itu enak-enak. Mas, kira-kira nikah itu enak apa enggak? Enak. Berpengalaman nih. Yang berpengalaman. Oh, terus yang berpengalaman deh. Yang enaknya gimana? Nggak enaknya gimana? Belum pernah uji coba ya masnya ini. Kira-kira apa nggak enaknya? Belanja kurang. Rambutnya naik kok. Gurung ngerti ya? Belum ada gambaran ya? Berarti benar-benar gurung pranikah berarti. Yang jenengan sampun niku pengalaman. Sudah berpengalaman ya, pengalaman. Oh, Cerita. terus pundi. Bagi-bagi informasi. Bagi pengalaman. Bagi pengalaman. Terus nggak apa-apa. pundi. Menurut jenengan nggak enaknya nikah itu apa? Sing niate api nggih enak mawon, Pak. Enak. Nek apa? Sing niate Kalau lurus, Pak. kalau niatnya Lurus, baik ya. Terus nggak enak gak enak nggih wonten niku coba-coba niku. Cobanya apa, Pak? Cobain apa, Pak? Biasa niku biasanya ekonomi. Ekonomi kurang. Nggih, biasanya sing ku tau menurut Iya. Ya. Ini pamane bojo kak nurut barang ngono, gak masalah ya. Tinggal ngopi ya, Pak. Iya, tinggal. Ini bojone napa niku mboten gelem masak barang mboten masalah ya. Rodo rasa. Ya itu jadi yang namanya nikah itu tidak mesti enak, mesti dalam nikah itu banyak masalah ngoten nggih. Nggih. Wis ono wae lah nggih. Kadang teko nyambut gawe bojo karon ning omah niku yo Petan tonggoe. kira-kira jenengan saking kerja terus bojo mboten ning omah ngono kira-kira enak napa mboten? Ah, kenal kampung-kampung Petan. Enak wae. Ayo.
Itu sederhana tapi kadang jadi masalah. Itu sederhana tapi kadang jadi masalah. Suami datang kerja panas-panas, stres gitu. Nyampe di rumah mestinya disambut dengan senyum oleh istri, istrinya tidak ada di rumah. Malah asik nonggo karo Petan. petan karo bojo karo tonggoe. Iya, merasan-rasan. Rasan-rasan, pemane rasan-rasan. Iku wong lanang iku rasane iku temen lho Mbak iki, Mbak. Kagora. Iku wong lanang kadang-kadang Gus cenu. Nah itu sederhana tapi kadang jadi masalah. Maka sebaiknya kalau bisa istri di rumah itu begitu datang suami segera disambut, lawange dibuka, ditakoni, Mas, piye kerjoe? Butuh pijet. Pijet. Kecuali kalau dikerja. Pijet mana itu? Kalau kerja kan pikiran sudah terbentuk bahwa bojo kan omah kan berarti nggak mengharap kan begitu ya. Sudah nggak jadi masalah. Artinya sama-sama kerja, sama-sama tahu. Begitu datang, mental sudah tahu bahwa istrinya tidak di rumah. Yang jadi masalah itu adalah ketika istrinya tidak kerja, mestinya di rumah. Begitu datang suaminya dari kerja, tidak ada di rumah. Itu yang jadi kadang-kadang. Oh, pemane panas. Mari teko ngarit umpamane, mari macul panas-panas. Wayahe disambut karo bojone. Nah, terus karo bojone. Wah, iku. Nah. Paling tidak itu yang saya alami. Nah, maka ketika nanti kalian berkeluarga, kalau sudah berkeluarga, maka masing-masing harus tahu hak dan kewajiban. Laki-laki tahu apa kewajibannya, apa haknya. Istri juga tahu apa hak dan kewajibannya. Jenengan kira-kira kewajibannya nopo paling istri jenengan itu? Kewajibannya. Kepala rumah tangga Nah, gila. memberikan nafkah. Nopo mawon? Memberikan nafkah. Nopo mawon, Pak? Enggak apa-apa. Memberikan nafkah. Di antara nih. Yang terbaik. Yang terbaik nopo? Contohnya. Servisnya. Yang terbaik servisnya. Cari ekonomi gitu. Terus Mas nopo mana? Kewajiban seorang suami. Apa, Mas? Ya harus tahu mau nikah kok. Apa kira-kira? Cari uang, cari rezeki, cari apa? Maisha lah. Terus menyenangkan apa lagi? Apa? Apa Mas? Ya pasti selalu membimbing, Mbak. Membimbing gimana? Menuju ke jalan yang selalu Wah, tuh iki jero tenan iki. Bagus sih, mantap. Iya. Apalagi. Membimbing jalan yang Iya, lurus. jangan bengkok-bengkok. Berarti meneng rasa nih Pak Randi. Iya, jangan sampai bengkok-bengkok. Belok-belok. Apa? Satu lagi. Bener kok. saling mengingatkan. Nah, Saling mengingatkan. saling mengingatkan. Iya. Ya. Berarti memberi nafkah lahir batin. Tidak hanya kerja tapi juga batinnya. Pasti batinnya apa ya? Ya hubungan suami istri ya di kamarku ya. Terus apa tadi? Membimbing kalau ilmu agamanya cukup bisa langsung dilakukan oleh suami. Tapi kalau ilmu agamanya merasa kurang pas, kurang cukup, bisa diajak ke pengajian, bisa didorong ikut
pengajian. Kalau ono pengajian elo oh, nah kan kudu karo membimbing. Lah konten nggih. Kemudian mengayomi. Suami harus mengayomi. Ngayomi itu berarti bagaimana menjadikan istri itu ayem. Atine ayem, atine tenang. Ini atine tenang, ayem berarti kan perilakunya harus apa itu? Washiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istrimu dengan baik. Ngayomi iku bisa saja itu perbuatannya yang enak, ngomongnya enak, tidak kasar. Jenengan nggih pengen dikasari. Lah mboten to, mboten puru dikasari. Berarti dikasari gak ayem gitu. Dihalus-halus tuh. Dialus-alus. Dielus-elus. Kuali. Oh, berarti sing lanang pengen njaluk di elus-elus wae ngono ya. Ya saling ngelus-ngelus. Loh, semida kadangnya perlu dilus-elus loh, Mas. Loh, itu bagian dari apa? Justru saya terus. Sing wedo. Terbalik itu kita bagian kan. dilus-elus. Iya, jalur dilus-elus wae. Terbalik ya. Mbak aja lali, bojo sampean jalur dilus-elus wae. Saling Loh, mengelus. ngelus-ngelus itu bagian dari apa? Menenteramkan hati. Ayem loh. Istri itu nek dijemuk karo sing lanang iku rasane Sereng. ayem. Iya, serem barang. Nunggu ya. Itu bagian dari apa? Kasih sayang. Bagian dari tadi dulu mengayomi. Coba kalian umpamane bojo terus dicueki wae kira-kira rasane kaya apa? Kau enak kabeh rasane. Dijak ngomong meneng. Ditakoni gak jawab. Kaya apa rasane? Gak enak kabeh. Takoni, gak ngerti tane aku nyekel HP iki, meneng geni yo. Gak enak kabeh niku rasane. Ojo sampai ngono ya. Ojo sampai ngono. Kalau itu dilakukan berarti mental calon manten itu belum siap jadi berkeluarga. Kalau main HP lagi asik terus diganggu bojone kok gak gelem, itu tandanya mental calon manten itu belum siap punya keluarga. Mental yang kuat, yang siap itu berarti ketika lagi asik main HP, apalagi lagi game wae, wong game wae lho, ditinggal iso kamu. Misalnya kalau urusan sangat penting, urusan keluarga, mesti ya selesaikan di sini, kecuali ngono. Atau ini game wae. Ngono ta, Mas? Ayo. Oh, alhamdulillah. Ya. Itu penting karena apa ya? Mental itu perlu ditata mulai sekarang. Harus disiapkan mentalnya. Ketika kalian sudah ijab kabul itu nikah kahawatan sudah bimarinalku, berarti saat itu kalian sudah dianggap orang dewasa. Artinya dewasa itu sudah lepas dari orang tua. Ada masalah sudah tidak menggantungkan orang tua. Sing dhisik ana kerja bakti sing teko wong tuane. Saiki gak iso. Karena sudah keluarga baru, kalau ada kerja bakti mau nggak mau harus datang. Wayai melekan, nanti melekan ini wayai ini kita. Itu sebelasan. Apa wayai mau digawe gitu loh? Orang melekan tak? Enggak ada. Onten. Melekan itu, sing biasa sing diundang itu. Apa? Wong tuane saiki nikah. Karena kalian sudah nikah berarti mau nggak mau harus datang karena sudah dianggap dewasa. Nah itu kalau minta nggak siap loh, ya aku sungkan melekan, udah lakon aku mas aku seneng wae. Itu kalau mintanya nggak siap, harus bisa seperti itu. Nah ketika kalian sudah punya rumah tangga,
Maka saat itu urusan rumah tangga harus dilokalisir kalian berdua. Jangan sampai kalau ada masalah kemudian dikit-dikit curhat. Nggak boleh, itu nggak ada masalah. Otomatis status, jangan ada masalah, jangan dimasukkan ke Status. Itu rahasia kalian. Kasihan statusnya. Itu rahasia Sudah kalian. terus. Harus diselesaikan di umpamanya bojoku hari ini gak gelem masak. Namun disampaikan di sini Status. Kasihan Bodoh, statusnya. itu rahasia kalian. Pernah ngomong, Bu, Kalau boleh gak dibelanjani. nah kalau gak dibelanjani status, jangan, ya jangan. Udake gurung tuku. Masalahnya sih Pengen entek. Kalau itu masalah semua itu selesaikan di dalam. Ada apapun selesaikan dengan kalian. Komunikasikan. Mas, aku gak seneng sampai ngomong. Aku gak seneng sampai ngomong. Mas, aku gak seneng sampai sembarangan kentut wae. Wingi. Kayak wingi ya. Kayak calon mantan. Iya wingi, gak saiki wingi. Wingi, ana sing Wingi. ngono. Opo calon piye ngentak Gak boleh ngentut. tidak pada tempat. Kita nggak boleh Ah. kita dilarang oleh Nabi untuk menjelekkan kentut, nggak boleh loh ya. Ada hadis yang menjelekkan kentut itu nggak boleh, karena itu bagian dari ini. Tetapi yo ya harus ditata. Bukan awal ya enak-enak makan terus. Nah kan nggak enak ya. Kalau mau kentut ya Keluar dulu. iya dibawa keluar dulu. Wah, iki tahu iki berarti. Saya ngomong, Mas aku kapten gak seneng ya sama itu. Atau Mas aku gak seneng sampean teko terus ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk nang kamar. Kasih dong tuh. Boleh ditahan. Sama kopi ini suwi-suwi. Oh. Mas aku gak seneng. Tapi biar aku mah. Nah, sampean rene ngejar aku tambah suwe. Apapun masalahnya harus diselesaikan berdua. Ojo sampai diceritakan ke orang lain, terutama termasuk Orang tua. juga kepada orang Tua. orang. Karena kadang-kadang kadang-kadang ada orang tua itu kemudian gak suka dengan mantunya, terus mantunya itu dielek, mantunya bojomu itu kan atas. Orang gablek. Jadi kalau seperti itu kan nanti jadi Salah. masalah, tidak menyelesaikan masalah tambah jadi. Jadi yang pertama, jadi suami harus tahu hak dan kewajibannya. Istrinya juga begitu, istri juga harus tahu hak dan kewajiban. Ya. Apa kewajibannya? Satu-satu enggak bentenan enggak? Apa Pak? Kewajibannya? Si pengalaman ini Apa, Pak? satu saja. Diawur ae lah gak Contoh nih, apa-apa. contoh nih. Kewajiban istri. Kewajiban istri. Loh. Apa? Ngene ya. Masak. Gak jelas ngene, ngene. Masak. Masak toh. Gak ngene to gak ono jawaban. Masak terus masak, Melayani suami. melayani Nah, suami. Jelas ya, Pak. Enak Mas. Enak Mas sampean duwe bojo siap melayani lho. Wih, piye gitu? Oh enak tenan. Seneng aku. Apa, Pak? Pak, sampean, Pak. Kewajibannya. Wis, melayani wis. Ojo jawabnya ojo gawe kopi lho ya. Oh, menyenangkan. Waduh. Menyenangkan hati suami, Pak. Menyenangkan. Menyenangkan hati suami. Masya Mantap. Mantap. Santai. Banyak. Berarti menit itu sampai yang gak menyenangkan sampai tage. Sampai kayak yang tawa ini kau aja siap. Yo, menyenangkan eleng. hatiku. Apa Mbak? Pak. Apa lagi Mbak? Menghormati Mati suami, nurut. nurut. Sama Waduh, luar biasa. Tage bisa ya. Wes.
iki calon keluarga yang kan urut ditagih ya. Nah. Sampai nagih ya. Wah, betul. Eling-eling, Pak. Iki engko tak rekam iki tadi engko nih foto Oh, Ini kan gini Pak. kena pasang. Wang. tadi itu ya melayani Iya, suami tapi- kemudian nurut taat itu ya, itu adalah kewajiban seorang istri. Kata Rasulullah paling tidak ada berapa? 4 ya tanda istri baik itu. Satu, ketika suaminya lihat itu Sampean. hati suaminya itu tadi senang. Itu sing lanang nyaman senang. Tersenyum. Kedua, ketika istrinya sombong, nurut. Yang ketiga, ketika suaminya keluar rumah, istrinya itu bisa menjaga diri dan menjaga harta suami. Itu tanda istri yang baik menurut Rasulullah SAW. Selalu menyenangkan hati suami. Berarti menyenangkan itu berarti selalu senyum. Ini berarti Selalu menyenangkan. Nah, terus yang itu, iya, ini aku blonjone cukup ya senyum. Senyum nane kurang ya metutut, ya. merengut. Iya, Mbak, ngono ta. Tapi sama mesti ku janji kok selalu menyenangkan kok. Masuk blonjo sate berarti tetap. Kau anu iki mau, kono titik. Waduh. Koma jan, Mbak. Sik koma. Berarti koma berarti ya. Tetap Merengut. Nanti tersenyum sama merengut itu karena ada faktor ya. tetap merengut ya. Iya. Iya ini gimana? Ya tertantang Mas sampean ikut ditantang iku. Nek kurang merengut deh ya. Iya, cara. Berarti nyeneng iku nih cukup. Banjane. Ya. Cukup iki. Parah itu. Iya, tantangan nih. Tapi ah, jadi semakin banyak tantangannya mama niku moyo aku bertekad menyenangkan suami, tapi ketika dalam kondisi tidak nyaman, kalau dia masih berusaha untuk menyenangkan suami, berarti itu pahalanya semakin besar, soalnya tantangannya semakin berat. Nah tapi nih blonjoe cukup terus senyum kabeh yo bisa dikasih ini, tak kasih 100 juta saulan cukup tak? Mboten cukup Mas. Aku sing badane 150 sih menggugat cerai suamine iki. Artis sapa itu? Sampean artis apa ya artis? Iya. Ada yang 150 ta? 150 juta Satu bulan. 1 bulan. Wah, iki. Itu enggak cukup. Oh gitu ya. Nah, jenengan kira-kira piro? Dibuka wae, dibuka sekarang. Pantasnya berapa? Nah, 1 bulan berapa cukupnya? terakhir yang saya sampaikan, setiap bimbing saya mesti menyampaikan ini apa? Stunting. Tapi saat itu ya, hak dan kewajiban harus diperhatikan tadi itu, mudah-mudahan ya bisa diterima. Yang terakhir itu adalah stunting. Nanti kalau jenengan punya anak, diusahakan rambut aliran dengan baik, usahakan perhatikan jangan sampai anak itu stunting. Pemerintah sangat getol mengurangi atau bahkan menghilangkan anak stunting. Anak stunting itu apa? Stunting itu apa? Kesehatan. Kesehatan. Kenapa? Stunting itu apa?
Anak stunting. Apa, Mas? Lagi sih. Kurang gizi. Anak kurang Gizi. anak kurang gizi. Pertumbuhannya kurang maksimal, kurang normal. Kurang normal. Tingginya, beratnya tidak sesuai dengan anak usianya. Tandanya nanti kalau nanti punya anak, lihat di perkembangan ketika di posyandu. Di posyandu itu setiap Bulan. ada pengecekan posyandu itu mesti dilihat beratnya naik apa? Turun. Terus diukur berapa senti panjang. Iya. Nah, kalau dilihat setiap periksa kok panjangnya nambah, berarti normal. Kalau beratnya setiap ditimbang ditimbang di posyandu kok naik, berarti itu normal. Kalau panjangnya dilihat dicek kok sama dengan kemarin, beratnya kok sama dengan kemarin, nah itu perlu dicurigai. Kalau beratnya turun, nah itu benar-benar harus waspada. Kalau turun berarti itu ada kemungkinan tanda-tanda stunting, itu perlu diwaspadai. Maka pemerintah itu ya getol banget, jangan sampai anak generasi kita nanti itu generasi yang stunting, karena stunting itu nanti dewasanya itu kurang bagus, biasanya kecerdasannya berkurang, ingatnya berkurang, prestasi belajarnya berkurang, kognitifnya berkurang, dikongkon mikir gak iso, dikongkon belajar susah, diajari wangel. Nah itu efek dari anak stunting. Yang kedua, anak stunting itu nanti dewasanya gampang terkena sakit. Rasanya wong Jawa ngarani ringkih, gampang sakit, dikit-dikit lorok, dikit-dikit Wahing. lorok. Terus yang ketiga, anak stunting nanti dewasanya gampang terkena sakit tidak menular, jantung, ginjal, darah tinggi. Itu akibat dari stunting, karena pertumbuhan organ-organ tubuh tidak maksimal sehingga dewasanya tidak maksimal. Itu mengapa kemudian pemerintah betul pengen menghilangkan anak stunting. Nah, anak stunting itu cara menanggulanginya itu dimulai dari hamil sebelum hamil. Orang tua harus cukup gizi, makan yang banyak, makan sebelah. Biasanya diukur lengan atas bagi yang perempuan. Terus yang laki-laki biasanya dites jenenge ngerokok apa enggak. Nah, itu bagian dari stunting. Sing lambene ireng berarti ngerokok. Tawaroi. Podo karo aku. Kemudian ketika hamil itu anak harus dikasih makanan yang banyak lewat ibunya. Maka peran suami juga sangat penting, ngontrol bojone ojo sampai enggak doyan makan kira-kira diapakno ben apa dilus-lus apa di bulan. Wong hamil itu lho berat lho. Kadang mangan itu susah, leren itu leren di Mangan rujak. iya. Kalau opo ae, kalau opo dituruti. Itu berarti suami di situ. Membayai hak. Ini gak ngono. Yo kurang gizi anaknya. Dulu anak saya yang pertama itu, istri itu pengen Campur. makan apa itu? Makanan paling baik apa? Pempek. Pempek Palembang. Pempek Palembang. Jam 12 malam. Waktu itu nih, nanti bilang Tapi jam 12 bengi. waktu itu
tahun 2005 tahun 2005 di sini belum ada pempek. Adanya di Palembang. Saya nyari di Gresik sana, Gresik kota. Gresik kota itu pun saya harus cari-cari tahu kemana-mana. Nah, gimana tahu pempek? Ketemunya di perumahan DKB, jeruk banget, lempit sampai mulut. Perjuangan seorang. Ya untungnya gak jam 12 bengi ya. Jaluknya seketika itu juga. Kalau sekarang kan pempek di mana-mana ada. Tahun 2005 itu Paling kok ayam geprek. umur berapa? 2005. Belum lahir. 1 tahun. 1 tahun. Ya. Terus saya nikah 2005. Anak saya sekarang yang pertama itu sudah kuliah. Yang ketiga. Jadi itu bagaimana istri itu kemudian keinginannya terpenuhi. Terus kemudian ketika sudah lahir, maka makanan juga harus cukup. Makanannya tidak harus gizi itu tidak harus mahal. Bahkan yang mahal itu kadang-kadang kurang gizi. Fast food, junk food, apa mana? Itu kadang-kadang kurang gizinya kurang. Maka yang paling enak yo kayak tales, sendiri, nanti sendiri. OLED. Paling sama dengan itu paling sendiri. Kalau bener. Iya, kadang-kadang generasi Z itu gak doyan kalau milenial gadget. Oh enggak ah. Milenial. Tahun berapa sih? Milenial. 9. Iya tak? Milenial ya, betul lah. Ya, saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaatnya. Jadi, kurang mohon maaf. Mungkin kita baikkan waktu. Un, ya. Lanjut, Un, monggo dipersilakan waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belum bahasa Jawa. Bahasa Inggris ya, Nama Om. sedikit mau mengutip ulama bahwasanya kata beliau orang telah hidup ganjaran wakil, tapi masih banyak bisa yang lakukan. Puasa juga seperti itu, tirakat itu ya angel, tapi masih banyak bisa yang lakukan. Ada satu lagi yang berpahala yang berkuasa dan tidak semua orang bisa melakukan, yaitu seorang istri yang selalu bisa tersenyum di depan. Wes, wah enak betul sampean dino iki materi. Sementing sing lanang-lanang. Sepele kan kayaknya, tapi sebenarnya Seneng sing lanang iki. ahli tajwid, berbagai ahli. Boleh sing ngomong si wedok. Ya cocok. Senyum-senyum berwajah sebetulnya oleh saudara. Seperti itu. Sementing betul sampean materi. Sampean guyu wae wis. Lagi ada pertanyaan kita. Kecuali kalau kita pokoknya kalau kesalahan laki-laki itu sampai terus sama dia kelas pernikahannya itu karena Allah itu tidak akan pernah ada bayangan bahwasanya kalau aku nggak fair. Jadi sampai kesalahan Allah itu sampai dia itu menyepuluh terus apa Dicatat deh. Misalnya keputusan berzina tadi maksudnya akan masuk loh, nanti kan ya. Terus yang kedua itu kekerasan apa mbak KDRT. KDRT. Dan yang ketiga adalah jadi kesalahan suami sama yang selain itu ya bisa ya saya nanti odong bareng-bareng tapi yang ngono jadi orang itu ngerti kebetulan begini Kesempatan dalam kesempitan. saling membantu, saling memaafkan.
saling-saling. Gue sampai di oleh banyak kan, jangan masih itu. Baca yang paling dia apa sih salah? Kayak banyak kelas. Divisi ambil 10 sampai sini namanya apa ya pasti ada. Jangan dibikin masalah itu dapat orang mungkin masalah boleh malam sampai ini. Sampai ini sampai ini Kamari-mari. Kayak ceritanya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jadi Bu Un ini kafe itu. Jadi sudah mencitir ayat-ayat kaunnya. Ini Pak Raden ini pakar saya itu juga belum bisa selalu makan. pakar keluarga. Kadang bocor jam 11, 12 itu yo. Pengen itu kata sopo. Tapi belajar eling ya angka ini. Cobaannya penting kan di sini. Di sini kalau saya bisa sabar, saya bisa ikhlas, berarti saya oleh ganjaran akeh, berarti wis apa tuh? Wis teruji lah. Itu sabar. Tapi yang kadang-kadang balik senengnya. Tapi ya. Kata udah itu musuhnya gak ngopi, bisa pemanen kopi. Arang-arang wingi mangan karo aku suka pepe. Iya, aku ditraktir. Ya Pak. Terima kasih Bu Un, Pak Raden, Salam Raden. Yang terakhir ya, mungkin yang saya sampaikan yang terakhir ini sudah sampai senang karena dengarnya coba gitu ya. Mungkin zaman pernah dengar atau belum pernah dengar. Jadi begini, nikah itu Mas ya. Ini aja. Gitu. Panggilannya Udin. Nikah itu Mas ya. Nikah itu adalah pintu untuk menjadi kaya. Saya ulangi lagi, nikah itu adalah pintu atau jalan untuk menjadi kaya. Loh kok bisa? Iya, saya jawab. Dan itu janji Allah. Pasti seneng gak? Seneng, iya seneng Mas. Kalau saya ngomongin pasti seneng. Tahu ayatnya? Barangkali ada yang senengannya ngaji Quran. Pasti yang belajar. Tahu barangkali ayatnya? Tahu pernah dengar Pak waktu ada nikah, ada resepsi, terus penceramah cerita itu kayak gini kan. Jadi kan sering kan datang di acara resepsi itu ya barangkali tahu. Tapi nggak yang tepat. Jadi nikah itu adalah pintu, nikah itu adalah jalan untuk menjadi kaya. Iya, saya jawab betul, benar. Karena saya berpedoman di ayatnya Al-Quran, di ayatnya Allah, di Al-Quran itu. Kita harus percaya dengan isi Al-Quran. Ayatnya hanya singkat saja sebetulnya. Saya tidak tahu surat apa, tapi ini ayat yang spesial bagi saya dan saya insya Allah di luar kepala karena saya pakai berulang kali. Saya menyenangkan orang itu dengan ayat ini biar terhitung. Ayatnya kurang lebih seperti ini. Wa min ayati iya kunu fuqara yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Kira-kira. Jelas ya. Iya bisa. Iku mau rada nyemak titik ya. Iya kunu fuqara yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Saya enggak baca cepat-cepat, saya bacanya pelan-pelan saja biar kalau jenengan sering baca Al-Quran biar tahu artinya. Kalau tidak tahu maknanya nggak apa-apa, tahu artinya. Kata Allah, apabila engkau fakir dalam keadaan fakir tidak punya apa-apa, kalau mau nikah atau dalam keadaan fakir, maka Allah akan memberikan kekayaan. Bahaya kekayaan itu masih apa ya? Saya kira masih tidak merumuskan atau menerjemahkan kaya dalam apa. Tapi saya mengatakan bahwa kekayaan itu bisa kekayaan duniawi dan bisa kekayaan apa? Secara misalnya secara batiniah. Karena kita lihat banyak orang miskin, tapi hidupnya tenang.
Saya buat contoh aja. Ada orang kaya hidupnya juga nggak baik-baik saja dalam rumah tangga. Jadi saya balik psikologi. Maksudnya dalam keadaan ekonomi yang tidak kaya, yang cukup, tapi Allah memberikan ketenangan. Dan ketenangan itu ada dalam kata-kata sakinah. Terus kemudian itu adalah tujuan menikah. Terus kemudian mawaddah warohmah. Jadi sakinah, mawaddah, warohmah. Penerjemahnya kira-kira seperti itu. Jadi tujuan nikah itu ya tenang, ya tentram, ya damai, ya ada rasa kasih sayang. Itu nikah. Paling tidak harus ada 3. Kalau tidak ya 1 atau 2. Karena kita tidak bisa untuk apa? Untuk menjumlahkan secara keseluruhan ini ada. Tapi tujuannya itu. Biasanya kalau yang awal-awal mungkin ya cinta, kasih cinta, saling cinta. Terus yang terakhir kalau nggak ada cinta itu ya kasih sayang. Kita nggak menafikan kasih sayang. Kasih sayang itu lebih dari penekannya agak kasihan gitu. Saya kasihan lihat istri saya nyewoi bayi misalnya pas waktu punya anak. Saya bantu, tidak tidur di waktu malam. Saya bantu untuk ya, itu maksudnya kasihannya itu kasih sayang. Bukan cinta lagi. Nah kita yang sudah pengantin tua ini, mohon maaf anak saya 3 loh, meskipun kecil. Anak saya 3. Dan 3 ini katanya sudah banyak kan sudah apa namanya kalau banyak itu apa? Bahasa Arab. Jama. Sudah banyak. 4, 5, ya bukan mufrad. Bukan 2, bukan 1. Jadi anak saya 3. Dan saya tahu dan kita juga menjaga keharmonisan keluarga itu bagaimana tidak sampai terjadi perceraian, keretakan rumah tangga. Ya kita siasati. Kalau kita pasrah misalnya nikah terus nggak cocok, ya nggak ada cocoknya. Kalau nikah ya banyak perselian, ya kita tahu nanti ketika waktu nikah. Jadi kan nggak sekarang, nggak bisa. Saya pastikan nggak bisa sekarang gitu, nggak bisa sekarang. Jadi kembali lagi saya menyampaikan ayat tadi bahwa misalnya dengan besok kaya, jadikan kekayaan itu sebagai rasa syukur kepada Allah. Apabila dengan besok tidak kaya, misalnya dikasih cukup atau kekurangan, jenengan harus apa? Itu aja pilihan. Kalau kita dapat rezeki kenikmatan, kita harus bersyukur, ya. Bersyukur harus wajib, nggak boleh nggak bersyukur. Kalau misalnya kita dalam rumah tangga kok banyak ujian dan cobaannya, itu dalam rangka untuk menguji ya keimanan dan ketakwaan kita harus bersabar. Ya itu aja. Jadi hanya 2 itu. Kalau ada nikmat, dapat uang banyak, dapat kesehatan, kita harus bersyukur. Kalau misalnya kita dicoba, bentuk ujiannya nggak tahu sampean dengan masnya, dengan mbak yang nyatanya, kita harus bersabar. Yang terakhir saya doakan mudah-mudahan pernikahan jenengan lancar, ya, sampai hari H, bisa mengarungi rumah tangga, ya. Bahtera rumah tangga yang sakinah, mawaddah, amin. Ya, wal barokah. Doanya orang-orang yang datang ke jenengan pada waktu nikah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Jadi barokah itu apa? Apa, Mbak? Berkah itu apa? Tambahnya kebaikan. Nambah keapian, nek gak enak yo tambah, yo apik, yo nek enak yo tambah. Gitu ya. Kurang lebihnya seperti itu. Walafu minkum. Saya mewakili teman-teman dan semua pegawai apa yang ada di sini barangkali ada kekurangan, kekhilafan, salah. Kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Ya. Bisa pulang. Ya. Di sini terus ya enggak apa-apa. Saya kepengen kok kene wae maksudnya. Kepengen kok kerasan kok kene enggak apa-apa turu-turu. Aduh, dan iso. Jadi ini terusnya 10 meter. Ya udah. Makasih.